Pertama, dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan bahwasanya segala sesuatu yang haram yang dimasukkan ke dalam perut, maka tumbuhnya daging itu wan naru aula biha, bahwasanya jilatan api neraka itu lebih utama. Suatu hal yang masuk yang kita gunakan dari suatu yang haram, baik haram zat ataupun haram dalam pemerolehannya. Jadi jangan kemudian berpikir bahwasanya haram yang tumbuh dari satu yang haram itu kemudian kita katakan babi karena dia zatnya haram. Sama juga dengan harta riba, harta-harta yang haram lainnya. Maka kata Rasulullah, an-naru aula biha. Maka menunjukkan di sini adalah an-naru aula biha, neraka itu lebih utama untuk menjilat daging yang tumbuh dari badannya itu, menunjukkan untuk agar dihindari. Tapi kemudian bagaimana seorang yang menafkahi dengan harta haram? Maka yang dikhawatirkan dikatakan dalam hadis Rasulullah dikatakan doanya tidak akan mustajab. Maka doanya ditolak. Kenapa? Karena ada satu hal yang tumbuh dari badannya ketika malbasu haram, wa ma'kalatu haram, wa masyrabatu haram, dikatakan kata Rasul. Ketika pakaiannya, kemudian makanannya dan minumannya masih haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan. Makanya ketika kita mendapatkan harta yang haram bagi yang sudah terlanjur misalnya, jangan kemudian diberikan kepada anak dan istri. Kenapa? Karena dia berefek doanya senantiasa tertolak. Itu yang kita khawatirkan. Sementara anak yang tidak mengetahui atau yang tidak ada lagi kecuali dari harta, misalnya harta riba atau harta curian dari khamar dan sebagainya yang diberikan kepada anaknya, bagaimana? Apakah kemudian terus berdosa? Tidak. Yang berdosa adalah kelakuan orang tuanya. Jadi tidak kemudian terus menerus rezeki ketika dia punya kendaraan dipakai untuk mencari rezeki, maka kemudian apakah terus mengalir dosanya? Maka dikatakan tidak. Apa yang diberikan orang tua adalah tanggung jawab orang tua. Iya. Ya, tanggung jawab orang tua. Ketika orang tua misalnya kerja di perusahaan yang kemudian tanda kutip dia riba, kemudian dia memberikan makan atau memberikan SPP dan sebagainya, apakah kemudian ijazahnya atau dia bekerja apakah kemudian terus tetap haram? Maka dikatakan tidak. Maka dosa orang tuanya lah yang kemudian memberikan suatu hal yang haram. Dan bagi kita yang kemudian tumbuh dari yang haram misalnya, diberikan orang tua, kita tahu itu haram dan sebagainya, bagaimanakah maka kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah kepada Allah dan mengiringi dengan kebaikan-kebaikan lainnya, baik bersedekah, menolong orang lain, kemudian melakukan banyak ibadah kepada Allah, menambah salat sunnah, puasa sunnah, agar kemudian apa? Agar kemudian kejelekan yang kita peroleh bisa terimbangi dengan kebaikan. Karena kata Rasulullah bahwasanya innal hasanat tudhibus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghapus kejelekan. Wallahu ta'ala. Baik.